Karena prinsipnya kita selalu tidak meminta kewenangan. Kita selalu pakai prinsip meminta pekerjaan. Karena kalau kita minta kewenangan, merubah undang-undang, merubah Susah. permen. Kalau kita minta pekerjaan, Banyak. Iya, iya. kan gampang. Kita sudah ada aset yang dimiliki oleh negara, Iya. kita kasih pekerjaan ke kita, kita kelola. Itu salah satu trik kita dalam rangka menghemat biaya. Atau Minta pekerjaan bukan minta kewenangan. kalau Iya, kita iya. minta kewenangan, lambat merubah undang-undang. Betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast bersama saya Jumadima Pangandro, pemimpin redaksi Tribun Manado. Kali ini kami lagi kedatangan tamu istimewa, Bapak Wali Kota Bitung, Bapak Maurice Mantiri. Selamat sore, Pak. Selamat sore juga. Gimana kabar, Pak? Baik, luar biasa. Siap, terima kasih Pak Wali sudah menyempatkan kembali ke Tribun Manado. Walaupun saya tahu Pak Wali sangat sibuk hari ini, tapi masih menyempatkan hadir memenuhi undangan Tribun Manado. Kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Wali. Ya. Pak Wali, apa kesibukan hari ini sebelum ke Tribun? Ya, pada intinya masih terima tamu, tanda tangan Iya. berkas-berkas Iya. yang wajib saya tanda tangan karena sehubungan dengan kelanjutan pemerintahan. Iya. Walaupun kemudian penggantiannya, pelantikannya sudah 2 hari lagi, Iya. tanggal 20. Iya. Tapi kami harus tetap ngantor untuk menyelesaikan beberapa urusan, termasuk dengan tentang netralitas ASN, penyelesaiannya. Oh, ada lagi masalah netralitas Ya, ASN. kemarin Itu disanksi, bawaan Pak. dari hasil laporan masyarakat ke Bawaslu, Bawaslu tindak lanjut suratnya ke BKN karena terpenuhi unsur tidak netralnya, dan selanjutnya kemudian BKN merekomendasikan ke pemerintah Kota Bitung melalui PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Wali Kota Bitung. Itu berapa orang Pak Wali? Ada 21 orang semuanya. Karena sanksi dari BKN. Ya, dari BKN, dan karena itu ini adalah case pertama di Indonesia Dan itu di Bitung. di Ya? Bitung. Apa menurut Pak Wali? Apa pelajaran dari Pelajaran masalah kita ini? bahwa sesuai aturan mekanisme yang sudah diatur oleh negara, Iya. marilah kita semua menghormatinya. Jangan anggap itu semua hanya main-main. Karena main-main inilah kemudian kita ingin membangun demokrasi di Kota Bitung ini benar-benar berjalan dengan efektif sebagaimana harapan dari masyarakat pada umumnya tentang tidak terlibatnya orang-orang yang diatur oleh undang-undang negara, bahwa tidak boleh main-main dengan sisi politik seperti itu. Nah, saya lihat juga Pemkot Bitung itu rutin menyelenggarakan festival Salat Lembe. Ya. Nah, kita lihat itu banyak sekali dampak positifnya dan masyarakat memberikan dukungan. Seperti apa yang Pemkot Bitung lakukan untuk ke depan nanti festival ini? Ya. Jadi kemarin kan ambil contoh seperti yang terakhir ini. Iya. Ya, karena masih situasi pilkada, kami menggeser itu menyesuaikan dengan kegiatan yang waktu itu rencananya adalah Hari Nusantara, biar Iya. tidak double anggaran. Iya, iya. Karena bentuk kegiatannya hampir mirip, walaupun kemudian kegiatannya tidak berlanjut, ternyata itu masih bisa dilaksanakan. Kami memberikan tanggung jawab itu kepada Pak Dan Satrol sebagai ketua umum panitianya, dan beliau bisa melaksanakan kegiatan itu dan sangat jauh terinspirasi dari itu, sangat jauh biayanya. Kalau biaya standar kita Festival Pesona Selat Lembe itu hampir mendekati 10 miliar, ya di tangan beliau ternyata hanya 500 juta bisa. Oh, Dengan sangat berbagai efisien, ya. sangat-sangat efisien, 500 juta bisa menyelenggarakan. Walaupun memang ada bantuan-bantuan sponsor juga Iya, iya, iya. yang secara tidak langsung, tapi kalau biaya standar untuk pelaksanaan Festival Pesona Selat Lembe itu main antara 5 sampai 10 miliar. Nah, kalau kita tahu sendiri posisi keuangan kita, gitu agak berat nanti kalau kita mau melaksanakan dengan angka yang cukup besar. Tapi kalau dengan kontribusi masyarakat langsung, pihak ketiga membantu, pasti bisa laksanakan. Jangan sampai Festival Pesona Selat Lembe ini yang sudah masuk di kalender of event nasional Iya. itu hilang. Iya, iya. Sehingga kan, karena kalau dia masuk di Ken, ada promosi yang dari Kementerian Pariwisata keluar betul. tentang ke event ini yang ada di Indonesia, karena masuk di 100 event kalender of event Nasional. nasional. Nah, kalau dia hilang kan nggak masuk dalam agenda ketika mereka berkunjung, kita pinjam
kekuatan dari Kementerian Pariwisata ini. Iya, iya. Yang pokok ya komunikasi. Ya kita berkomunikasi lancar dengan Kementerian Pariwisata. Iya. Selama Pak Sandiaga Uno sering juga datang berkunjung dan beliau banyak membantu. Ya itu semua karena komunikasi yang efektif dengan kementerian. Karena prinsipnya kita selalu tidak meminta kewenangan. Kita selalu pakai prinsip meminta pekerjaan. Karena kalau kita minta kewenangan, merubah undang-undang, merubah permen. Kalau kita minta pekerjaan, Iya, iya. kan gampang. Kita sudah ada aset yang dimiliki oleh negara. Iya. Kita kasih pekerjaan ke kita kelola. Itu salah satu trik kita dalam rangka menghemat biaya. Atau Minta pekerjaan bukan minta kewenangan. kalau Iya, kita iya. minta kewenangan, lambat merubah undang-undang. Betul, betul. Kan tarik ulur tentang siapa akan menerima pendapatan. Iya, iya. Kan siapa saja yang menerima pendapatan di negara tetap tercatat di keuangan negara. Iya. Uangnya bisa dibagi ke kita setelah itu dalam bentuk dana bagi hasil atau lain-lain metode PNBP yang kemudian kita bisa terima nikmati juga. Jadi seperti kalau ada kementerian di ada di daerah kalau dia Iya. memperbaiki pagar, halaman, taman itu sudah satu bagian, satu kesatuan dengan kita. Lain-lain yang sebenarnya selain itu pariwisata yang kita konsentrasi adalah pendidikan di Iya. kota ini, pendidikan dan kesehatan. Kenapa harus pendidikan? Karena ini jangka panjang, investasi yang sangat panjang untuk Kota Bitung ke depan. Apalagi di era teknologi seperti ini yang membutuhkan pemikiran-pemikiran yang lebih efisien, terukur, maka pendidikan ini penting. Oleh karena itu kami melakukan dialog dengan lebih dulu dengan pihak kementerian dalam Kemendikbud. Iya. Nah, sepertinya kami waktu itu mau menyerahkan kewenangan kami untuk mengelola SMP dan SD Iya. kepada pihak Dikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu sehingga Pak Menteri waktu itu menunjuk Pak Dirjen, Iya. Pak Iwan untuk datang, kemudian sangat kaget juga Pak Dirjen. Intinya kalau Pak Dirjen mau, kami menyerahkan kewenangan kami pengelola SD dan SMP kepada pihak kementerian. Jadi setiap kali ada penggantian kepala sekolah harus minta persetujuan dulu. Karena selama ini selalu disampaikan bahwa kita raja-raja kecil, kepala daerah itu. Iya. Sehingga dunia pendidikan sering menjadi sarana fasilitas untuk kegiatan politik. Sehingga kalau ada kepala sekolah yang bagus sebenarnya, tiba-tiba diganti oleh karena kepentingan politik. Iya. Nah, itu biasa jadi citra buruk bagi kita. Nah, itu kita balikan. Nah, kalau begitu, udah kita minta izin, tapi tidak terrealisasi. Sudah ditunjuk kepala dinas, ya istilahnya kepala dinas bayangan melalui kepala LPP Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu UPT dari Kementerian Pendidikan yang ada di Manado. Iya. Pak Dien itu ditunjuk untuk sebagai koordinator dalam rangka paralel tugas tanggung jawab itu. Transformasi pendidikan ini. Iya. Sehingga kami pikir kalau dikelola, ya kita dapat bantuan anggaran. Kemudian kita kerjasama dengan pihak Google dalam rangka Google Education untuk Chromebook-nya dengan mekanisme waktu COVID itu pendidikan jarak jauh. Iya. Nah, apa istilahnya apa ya? Waktu era COVID kan kita melakukan kegiatan pendidikan ala begitu, tidak datang sekolah tapi kerja di mana. Itu kita kerjasama. Satu sekolah SMP 2 itu berhasil. Dan dia memiliki Chromebook sehingga Google Education itu bisa masuk ke mereka. Ketiga, kita kerjasama dengan Profesor dan total semua guru gasing kita ada 3. Istilahnya AT, Assistant Trainee, dari milik gasing yang dimiliki oleh Pak Profesor Surya Iya, ini. di Surya ya. Dan ya syukur kita dari mereka ini guru-guru gasing Kota Bitung dapat kesempatan ambil pendidikan S2, S3 ke luar negeri. Ada 2 yang sudah ada di luar negeri saat ini. Ini sementara proses 8 orang. Itu dibiayai oleh Pemkot. Dibiayai oleh LPDP. Ada kita iya, satu kan yang beasiswa, kita iya. kuliahkan ke luar negeri dibiayai Pemda. Yang kuliah di California sudah selesai, sudah ambil S2 biologi itu jurusan biomolekular dan sudah pulang, sudah selesai. Itu biaya Pemda. Tapi yang ini dibiayai oleh LPDP dan itu kita dapat ada 12 orang. Selain ada juga yang dibiayai diambil S2-nya di universitas dalam negeri, tapi paling banyak yang berangkat ke luar negeri. Yang satu itu ambil S3 di Tsinghua. Kita tahu sendiri Tsinghua kan salah satu universitas terbaik di Cina. Dan ya syukur kita ada satu orang yang Whitney Warrow itu sudah sementara studi sekarang di
di Cina ambil S3 di sini. Karena dia dinilai punya kemampuan kapasitas. Sayang kalau mereka-mereka ini tidak dididik sama seperti fakultas Universitasnya Wakil Menteri Pendidikan ya. Iya. Nah, karena itu Wamen, Iya. wakil menteri pendidikan itu. Nah itu karena itulah kemudian kami berharap dengan kita konsentrasi di pendidikan, maka pasti di kemudian hari anak-anak itu banyak yang cerdas. Tidak saja cerdas, Mas. Di lain sisi kita bukan hanya cerdas secara intelektual, query-nya, tapi juga intelektual, intelligence question sosialnya. Itu juga harus mereka punya. Makanya itu kita bareng-bareng secara komprehensif. Tidak boleh kita hanya bicara pendidikan ANSI atau khusus hanya pendidikan, tapi kita bicara juga aspek sosial budaya yang harus kita kembangkan bersama-sama. Nah itu dari aspek pendidikan. Iya. Kalau untuk kesehatan, sebagaimana sudah beberapa kali kita jelaskan, kita ini kota pertama yang melaksanakan BPJS gratis hanya dengan menggunakan KTP. Karena ada sebagian yang belum dapat dibiayai oleh BPJS. pemerintah pusat yang bayar melalui PBI. Nah itu kita tutup dengan dana APBD. Oh, oke. Kita pakai APBD sehingga kita langsung bisa cover yang namanya Universal Health Coverage. Iya. UHC inilah yang kemudian memberikan kesempatan orang Bitung yang berKTP Bitung tinggal ada berobat saja di Jakarta. Terakhir ada yang berobat di Cipto Mangunkusumo harus bayar 120 juta hanya dengan menunjukkan KTP Bitung gratis. Dan ini sebenarnya yang ditiru kan, kami walaupun selalu bilang ini bukan prestasi, Iya. karena kami cuma hanya menjalankan undang-undang tentang JKN Iya. yang wajib kemudian memberikan pelayanan gratis kepada kesehatan kepada rakyat. Nah, secara nasional kan itu tanggung jawab negara sebenarnya. Iya. Dan kita adalah bagian dari negara. Kita mencoba dengan kekuatan kemampuan APBD kita walaupun nggak nyampe 1 triliun. Makanya kalau dengan kabupaten kota lain di Indonesia yang sering ketemu bercanda, kalian udah 3 triliun, masih ada PAD juga cukup besar, masa nggak bisa tutup itu. Kami Bitung saja sudah Nggak sampai 1 T. T, Iya. kita masih bisa sisihkan. Kalau orientasi kita ke proyek melulu, nah itu bisa berbahaya. Pembangunan itu penting juga, tapi bukan berarti pembangunan ini hanya dari sisi bangunan fisik. Harus juga ada bangunan manusia, Iya. non fisik yang seperti kegiatan pendidikan, kesehatan tadi yang kita perlu arahkan. Kemudian yang kita bangunnya tadi yang tertinggal di pendidikan, kita bangun asrama mahasiswa di Unima. Oh iya. Karena keluhan-keluhan masyarakat Kota Bitung yang kuliah di Unima, Iya kan banyak warga sana yang kuliah. biaya kos masih cukup tinggi ya. Mereka minta digantikan saja Pak beasiswa itu dengan Menjadi asrama. Oh. Jadi kita pindah, beasiswa kita kurangi. Kapasitas berapa? Ya sampai sekarang masih sekitar 50 kamar. Tapi satu kamar itu bisa tampung 3 orang lah. Iya. Kita mahasiswa dulu satu kamar bisa 5. Iya, jadi Dengan bisa ukuran 150 2x3. lah. Iya. Iya. Jadi seperti itu, dan itu kami bilang menyampaikan kepada Kadis sebaiknya mereka-mereka yang tidak punya kemampuan tapi punya keinginan luar biasa untuk studi. Biasa itu lebih berhasil mereka-mereka ini. Tapi itu yang pokok. Kemudian itu yang tadi bilang tadi pendidikan kesehatan, pendidikan tadi Iya. kita sudah sampai di terbaik untuk Gasing sehingga kota kita sebenarnya diikutkan oleh Pak Profesor Surya atas perintah Presiden menurut Pak Profesor Surya untuk sebagai kota yang diukur PISA-nya. Iya. PISA itu adalah satu program untuk mengukur tingkat kemampuan kapasitas matematika di satu wilayah, di satu kota. Untuk Indonesia secara PISA kita di Indonesia kan masih di bawah. Di pemerintahan baru ini ingin supaya PISA kita di atas. Nah itu yang kemudian Pak Profesor Surya masukkan kota Bitung salah satu Pilot dari project. 10 Oh. kota di Indonesia untuk dijadikan pilot project untuk pengukuran PISA. Dianggap karena Gasingnya berhasil. Cara belajar matematika dengan gampang dan asik yang tersebut. Karena mereka kan belajar sampai perjumlahan desimal, integral. Iya. Anak-anak kita pinter-pinter. Jadi anak Bitung ini ada yang seperti anak di Papua itu yang pinter yang sampai Walaupun mengajar. SD sudah bisa mengajar di Iya. universitas. Iya. Universitas. Itu karena kebiasaan dalam pembelajaran matematika yang gampang sehingga secara tidak langsung ada istilahnya lompatan pemikiran dari anak-anak Bitung tentang matematika. Karena dianggap matematika basic daripada segala ilmu. Iya. Tapi bagi sebagian orang kan melihat itu matematika dan eksakta ini Membosankan. tuh momok karena Iya. rumit. Ya, Makanya kan? dibuat pakai oleh Profesor Tidak asik, Surya, iya. dibuat secara gampang dan asik. Iya. Orang biasa menghindar karena tidak asik. Iya. Nah, ini karena asik ya. Karena asik dia mengajar. Perlahan saya juga ikut di pelatihan dasar awal. Ternyata menarik, walaupun hanya 1 jam saya ikut. Iya.
Kemudian saya dikasih soal materi dan saya ikut juga. Oh ternyata juga benar ya. Saya juga dulunya tidak begitu menarik untuk matematika di Iya, sekolah. iya, iya. Tapi dengan belajar gasingin matematika gasing jadi gampang. Metode itu yang Metode digunakan itu yang ya. digunakan dan dikembangkan. Nah, selain kesehatan, pendidikan, dulu kan Pak Wali Kota waktu awal-awal menjabat menggelontorkan menjadikan kota Bitung itu sebagai kota digital. Ya. Dan juga ada pemasangan WiFi di Ya, beberapa titik di Kota Bitung. Bagaimana implementasinya, Pak? Ya, memang walaupun titik wifi itu harapan kami sebenarnya ketika dipasang titik wifi masyarakat itu bisa akses online. Iya. Jadi mudah sehingga karena dengan begitu mereka terbiasa Iya. tidak familiar lah dengan digital ini. Karena digital ini kan kita ciptakan pertama sebenarnya ekosistemnya dulu. Betul. Bukan soal aplikasinya. Kalau aplikasinya platformnya itu bisa dibuat oleh siapa saja. Iya. Tapi kan banyak contoh aplikasi-aplikasi di Indonesia ini ada puluhan ribu tapi tidak digunakan. Betul. Tadi mubazir toh. Karena itu kami main dengan lebih dulu dengan ekosistem. Artinya berpikir digital dulu. Iya. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan komunikasi bahasa kata digital, subscribe contohnya Iya. konten kreator, Iya. atau like itu, atau kemudian bagaimana membuat prompt engineering di AI yang era sekarang, kita terbiasa maka kita akan mudah berkomunikasi. Kalau sudah mudah berkomunikasi dengan sendirinya idenya singularity-nya akan muncul. Itu dari manusia menurut pemahaman kami. Iya. Karena itulah kemudian pemasangan titik wifi ini kami dukung dengan beberapa aplikasi menganggap bahwa ketika ibu-ibu sementara masak, dia bisa ikut online dan bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Kami mempersiapkan modulnya, bisa dilihat modul-modul yang bekas-bekas itu masih ada di YouTube, seperti dia pakai nama Ruang Sepakat, atau kemudian belajar itu masih ada di YouTube, itu masih ada. Itu adalah modul-modul pembelajaran. Nah, jadi sambil mereka masak, menurut hemat Bisa kami, belajar. mereka bisa belajar komunikasi bahasa Inggris. Itu untuk nyambung dengan kegiatan yang tadi, tourism tadi. Jadi ketika kita ada orang turis dengan bahasa Inggris masih bisa, dengan bahasa Cina juga bisa. Nah, karena itulah kemudian kami bangun tentang digitalisasi ini. Kemudian ada hubungan dengan work from home itu. Atau work from anywhere. Dari aspek digital ini ketika kita terkoneksi, kita dengan pemerintah kota bangun yang namanya virtual office kita, kantor virtual kita. Jadi kita bisa melakukan rapat di mana saja. Dan ternyata ke Pak Camat yang ada di Lembe Utara itu tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor wali kota. Dan dia bisa tinggal di kantor sambil ikut rapat. Iya, Kan rapat ini kita kebanyakan menyampaikan beberapa putusan yang harus diimplementasikan di lapangan. Segera, iya. Jadi kalau itu kita dukung dengan Google Meet, kita karena kerjasama dengan Google, kita ada daftar juga mail khusus untuk pejabat Kota Bitung Iya. yang diberikan. Nah, kita bayar ke Google, dari situ kita bisa Google Meet. Iya. Di Google Meet itu supaya lebih security-nya tinggi, tidak bisa bocor, ketahuan siapa yang membocorkan. Dari situ kita kemudian bisa rapat. Jadi rapat biasa sehari cuma satu, itu bisa 3 rapat. Dan bisa ada breakout room di kantor virtual kita. Jadi kalau ada hal keputusan yang harus disampaikan untuk beberapa dinas, segera dia keluar breakout room, dia keluar dan kemudian biar mereka berapat, setelah itu balik lagi menyampaikan hasil rapat mereka. Dan itu sangat efektif menurut hemat kami. Jadi kami kepala daerah walaupun ada di luar di mana saja bisa melakukan rapat, mengevaluasi kegiatan-kegiatan dan tidak meninggalkan pekerjaan. Itu tuh working from anywhere yang kita coba bangun karena kita tanda tangan sudah didukung dengan yang namanya aplikasi kita Emadoc ini. Emadoc ini kita sudah daftarkan ke BSSN agar tingkat security-nya tanda tangan digital kita terjamin. Iya. Tetap sah dan itu sudah diakui dan disposisi juga bisa. Jadi kita tidak terhambat hanya karena faktor kepala daerah tidak dilepang sehingga administrasi birokrasi terhambat. Nah itu makanya kami sangat berharap work from anywhere ini bisa jalan. Apalagi ketika Pak Presiden kita menyampaikan aspek efisiensi. Iya. Kami sudah mencoba mengkaji perhitungan kami biaya-biaya yang bisa dikeluarkan itu dari beberapa biaya yang disampaikan oleh bagian keuangan. Iya. Bahwa ada beberapa rencana formasi total anggaran kita untuk biaya perjalanan
perjalanan dinas, belanja alat dan bahan, kantor listrik, bahan cetak, belanja tagihan listrik, belanja tagihan air. Iya. Kalau mereka masuk 50%, 100% di kantor ASN kita saat ini, itu makan biaya total semua 55 miliar. Tapi kalau dia datang 50% aja tenaga, kita bisa hemat sampai 27 miliar. Ini ada data yang di kita, yang sudah kita kaji. Iya. Ya, tapi kalau dia datang 50% kan banyak yang dihemat. Iya. Nah, hemat-hemat ini kan berarti kita harus rubah paperless, tidak ada lagi kertas. Iya. Karena didukung dengan digitalisasi tadi, semua dokumen bisa dimasukkan dalam baik komputer ke komputer. Iya. Nah, ini maksudnya pointers yang tadi bersambung dengan digitalisasi advance ya. Iya. Kalau awalnya kita masuk di ekosistem dulu, Iya. advance-nya sudah bisa masuk sehingga laporan antara integrasi laporan dari dinas A ke dinas B itu bisa satu kali. Sehingga dengan demikian bisa mengurangi biaya ATK. Iya, betul. Nah, ini kan cukup besar biaya ATK kita. Nah, kalau kita bisa kurangi ini termasuk ya beberapa poin tadi, biaya makan minum berkurang. Karena tidak ketemu fisik lagi Tidak kan. ketemu fisik Iya. lagi. Listrik juga otomatis kan, AC tidak dipasang. Nah, hanya kan perlu dipayungi dengan aturan. Iya, iya. Kalau payung ini aturan kan ya itu maksudnya kita tadi ada hubungan juga dengan disiplin. Kan setiap punishment itu adalah bagian dalam rangka melancarkan Iya. objektif atau tujuan daripada kita melakukan tugas tanggung jawab sebagai pemerintah untuk membantu masyarakat. Kalau ini semua terpayung, Iya. kan pemerintah sudah ada BKN, sudah Menpan juga sudah mulai wacanakan tentang diskursus tentang yang namanya kerja 3 hari paruh waktu. Iya. Ya itu kan berarti menunjang, tinggal payung hukumnya dipercepat. Menurut Pak Mursi itu memang efektif. Efektif karena apalagi yang saya sering baca buku tentang keseimbangan hidup manusia. Iya. Perlu adanya fleksibel biar tidak monoton. Dan paling biasanya orang tidak puas lagi, tidak dapat passionnya Iya. karena menjalankan yang namanya rutinitas. Tapi kalau dia bisa kerja dari mana saja, dari kebun dengan fasilitas wifi yang sudah kita pasang di mana-mana, Iya. memudahkan mereka untuk memberikan informasi dan kemudian melancarkan aktivitas pemerintah daerah tetap seperti hadir fisik saja. Dengan demikian maka karena kalau sampai mereka hadir di kantor juga banyak tapi tidak kerja, ini kan membuat kultur budaya kerja kita akan terganggu. Orang yang pegawai-pegawai yang baru masuk, P3K yang baru masuk, Melihat banyak yang nganggur. Iya, iya. Karena volume pekerjaan masih kecil. Iya, iya. Nah, sayang kalau itu tergoda sehingga berimplikasi terhadap yang namanya volume pekerjaan yang harus dicapai oleh setiap seorang pekerja pemerintah di kantor pemerintah. Apa yang disampaikan Pak Presiden ini cukup penting, bagus untuk kita simak. Tapi butuh dikaji secara kritis. Kajian kritis ini kan dalam, Pak, terintegrasi. Tidak enak diomongin bilang kritis, tapi lebih banyak di dalam bukan kritis, kritik. Menolak. Nah, kalau dia menolak, ini kan perlu dibina, dididik. Kita ingin maju, Indonesia ingin keluar dari istilahnya jebakan-jebakan yang inefisiensi. Kita perlu keluar dari jebakan ini. Nah, karena itu kita harus bangun dengan budaya kerja yang lebih profesional. Kalau kita berharap gaji besar, tapi kerja kita tidak besar, tidak menghasilkan tujuan, maka percuma juga. Kita berharap gaji besar seperti pegawai negeri yang ada di luar negeri, sehingga dia akan menghasilkan sesuatu yang sebagaimana harapan dari rakyat sebagai public servant, sebagai pelayan publik, tapi Kerja tidak seperti itu, biasa-biasa aja. Ada yang protes. Kan sudah berkali-kali kita baca ada kepala daerah membuat syarat standar pelayan publik hanya cukup 30 menit, hanya cukup 1 jam sudah selesai. Tapi fakta di lapangan kan tidak seperti itu. Karena pembinaan menyangkut tentang disiplin pegawai tidak didukung sepenuhnya oleh aturan. Tapi kalau ada aturan yang kemudian mendukung, kita itu istilahnya bahasa kerennya gas. Gas untuk bisa itu yang terjadi, yang seperti netralitas itu yang kita ingin buktikan bahwa itu bukan cuma sekedar hukum tanpa eksekusi. Tapi ada efek jerahnya kepada kita. Karena di awal-awal kan sebelum pilkada sudah kami ingatkan ada aturan menyangkut netralitas ASN. ASN jangan terlibat supaya pertandingannya kita benar-benar murni dan semua mendapatkan rasa adil dalam demokrasi ini. Pak Maurits, kalau pengalaman sebagai wali kota melihat model WFA, work from anywhere, itu idealnya formasinya bagaimana? 3 hari di kantor, 2 hari
anywhere Iya. atau Kalau kita bagaimana? pakai dasar hitungan kita hitung-hitungan ya. Iya. Accountingnya 50%. Iya. Berarti kalau hari kerjanya 5 hari. Iya. ya bisa 3 hari di luar, 2 hari di kantor. Ya, atau bisa diputar. Makanya kita bilang tadi perlu berpikir kritis Iya. untuk mendesain ini. Iya. Jangan sampai Iya. jangan sampai kita nggak bikin perencanaan matang Iya. sehingga jadi blunder. Nah, biasa kita kan memanfaatkan blunder ini untuk mencari lemahnya ide yang bagus dari orang-orang tertentu. Iya, iya. Cari titik lemahnya karena kita ada seperti daya tidak mau ingin mengikuti itu. Ya memang sifatnya kita manusia kan selalu kalau sudah nyaman tidak mau lagi dengan ketidaknyamanan. Perubahan, iya. Nah, makanya ketika ada orang mau Melakukan mengusulkan perubahan, iya. yang sepertinya mengganggu kenyamanan selama ini. Nah, kenyamanan selama ini kan banyak korbannya. Kenyamanan selama ini ya. Karena itu perlu diatur kembali. Nah, ini butuh pengalaman orang-orang untuk mendesain aturan, mendesain sistem kerjanya. Kalau sudah terbuat aturannya dan sistem kerjanya, nah tinggal kita implementasi. Yang tidak mau ikut keluar dari kebiasaan ini, yang karena dia sudah kebiasaan di area nyaman menurut dia, walaupun tidak nyaman menurut kami pemerintah karena ada hubungan dengan public servant, ini yang perlu disingkirkan. Perlu dibuat dengan aturan. Seperti kemarin kan, Iya, silakan Pak Ali. saya masuk kerja, saya lihat banyak yang stres. Saya tanya, kenapa tidak menggunakan, kan kita pengalaman dari swasta, Iya. kenapa tidak menggunakan jatah cuti Iya. untuk kepada ASN? Oh, karena begini, biasa kan diatur Pak tentang keuangan. Ah, itu kurang alasan. Gunakan cuti. Jadi kepala-kepala SKPD lebih dulu kami ajarkan cuti. Kalau sudah masa cuti, tidak akan diganti selama kalian cuti sebagai kepala SKPD. Rupanya ada ketakutan mereka ketika mereka lagi cuti diganti. Oh. Sehingga mereka tidak mau ambil cuti. Nah, makanya kalau dia cuti dalam negeri, tidak masalah, langsung pergi cuti. Tapi kalau dia mau keluar negeri, harus minta izin PPK. Aturan main seperti itu kan, eselon 2. Kalau yang di bawah itu bisa izin kepada kepala SKPD-nya. Dan mereka bebas. Ada yang cutinya sampai keluar negeri, berangkat pergi ketemu keluarga. Karena itu bangunan dari sisi kami supaya tidak terjadi kelelahan, fatigue. Mesin aja ada fatigue itu kelelahan. Iya. Dia perlu waktu maintenance, general maintenance diatur supaya dia tidak kecapean. Nah, manusia juga ada keseimbangan. Kerja setahun masih ada waktu untuk kita bisa santai. Di sini ada putaran ekonomi saya lihat. Iya. Selain mereka bisa saja berkebun, menanam cabai atau tanam tomat atau bawang atau apa saja bahan makanan yang ditanam, dan atau bisa saja mereka bersantai masuk ke UMKM, Iya, duduk dan bersama Lebih keluarga dia. menghasilkan ya. Makanya ekonomi kita, inflasi kita terkendali Kota Bitung, sehingga terakhir kita dapat penghargaan itu. Iya. Yang dapat 11 miliar dari pemerintah karena mampu mengendalikan inflasi. Itu trik-trik cara kita bagaimana membuat supaya kota kita ini benar-benar hidup, menggunakan semaksimal mungkin bahan-bahan yang ada di kota kita. Seperti pengadaan yang terakhir itu kita adakan untuk bias gratis bagi siswa. Ya kan? Iya. Kan biasa pikirnya awal beli bus. Tiba-tiba kepala dinasnya bilang, "Pak, kenapa harus beli bus? Bagaimana kalau kita manfaatkan mikrolet?" Iya. Yang ada kita sewa mikrolet sama, Pak. Pertama kita menguntungkan rakyat kita Kota Bitung dengan mikrolet. Kalau kita beli bus kan uangnya lari ke Jakarta, Pak. Oh, benar ya. Sudah. Kita jangan beli bus. Uang beli bus itu kita ganti untuk sewa mikrolet Kota Bitung. Soalnya mikrolet yang pakai label angkutan gratis untuk siswa. Ya itu. Kemudian menggairahkan dunia pendidikan. Ya, itu juga kita bikin. Jadi supaya siswa-siswa itu naik mikrolet, ya sudah tahu itu angkutan gratis bagi mereka. Itu sangat membantu anak sekolah ya memang. Makanya dengan demikian uangnya tetap beredar berputar di Kota Bitung. Tapi kalau kita beli bus kan uangnya lari ke Jakarta. Iya. Jadi seperti kemarin juga ada satu panti untuk ngurus orang panti untuk orang gila ini di jalanan. Nah, kita Dinas Sosial mengajukan proposal untuk kita bikin panti untuk Werda ini. Iya. Ternyata di daerah Sagrat itu ada satu keluarga yang mengelola itu. Saya bilang ke Kadis, Bu Kadis nggak usah kita bangun. Kita nanti tidak Manfaatkan profesional. saja. Yang sudah ada sekarang kita bantu dia. Bantu suplai makanan, bantu bangunannya dibuat lebih rapi. Kita bantu sistem manajemennya dan kemudian ternyata ya itu efektif. Orang Dinas Sosial ambil aja orang gila di jalan, bawa ke dia. Kita bikin kerjasama MOU antar Dinas Sosial dengan Panti Gerasa itu agar kemudian karena lebih profesional mereka yang ngurus daripada kita bangun Panti Gerasa sendiri. Kemudian kita taruh personal di situ dan dia kalau tidak terbiasa mengelola itu akhirnya amburadul, kita keluar biaya besar-besar.
Jadi kita berprinsip apa yang ada itu yang kita kembangkan. Maksimalkan. Maksimalkan saja yang apa yang ada dimiliki rakyat. Jangan kita ganggu bisnis. Kalau itu dikategorikan bisnis oleh keluarga itu untuk mereka, ya kita tambah dorong agar bisnisnya berkembang. Termasuk dengan beberapa produk UMKM kita yang pada akhirnya bisa ekspor juga. Bisa ada 15 produk yang kirim ke Amerika Serikat. Walaupun ada satu yang gagal, ya Pemda ganti rugi karena Pemda yang mendorong mereka kirim ke, ada kesalahan di informasi awal sehingga barangnya dianggap hilang. Nah, kalau dianggap hilang kami ganti barangnya ya. Waktu itu kami ganti ke UMKM itu sekitar 15 juta. Itu risiko itu ya. Risiko. Karena kami dorong mereka untuk ekspor. Dia sudah ekspor, Pak, ternyata barang saya tidak diakui, tidak terima. Kita mau telusuri di mana barangnya. Jadi sudah kita kasih bantuan kepada saudara pengganti terhadap barang yang kemudian dikirim tersebut. Karena kalau kita tidak ganti, ini akan jadi cita buruk mereka. Kalau kita mau kirim barang bisa hilang, sampai yang tanggung jawab. Kita benar-benar harus bertanggung jawab sebagai pemerintah agar mereka punya gairah. Dan ada yang sudah terkomunikasi sampai hingga hari ini. Kalau dia sudah lancar-lancar, sudah urusan mereka masing-masing. Sampai ada yang dagang antar pulau, supply ke Freeport, itu antar pulau. Dan mereka bisa bikin. Jadi kita Bitung harus berorientasi tidak lagi ke produksi, tapi ke perdagangannya, tradingnya. Kita bisa ambil barang dari mana. Kalau kita sudah berpikir trading, kan kita berpikir sebagai pusat kumpulnya barang, kita jual, bantu jual. Tidak mesti buat produk. Iya, tidak mesti buat produk. Nah, itu. Dan itu dilakukan negara-negara maju seperti Singapura ya. Singapura seperti itu kan, dia ada sumber daya alam, tidak produksi dia. Dia kumpuli dia, baru dia kirim kemana-mana. Betul. Dia dapat untung dari situ, hanya traders. Dan itu sebenarnya cocok untuk itu bisa bersaing lah di masa depan. Pak Wali, ini sempat viral di Kota Bitung, ada ribut-ribut soal menuntut tunjangan kinerja. Ada apa sebenarnya itu yang terjadi, Pak Wali? Jadi begini, TPP kita kan sebenarnya kemarin kita nggak ingin selalu menyalahkan atas. Iya. Kita harus bertanggung jawab. Sebenarnya kita ada keuangan kita yang tertahan karena bagi hasil mineral itu. Yang sekitar 35 miliar itu tidak turun. Dan kemudian yang pertama itu kan TPP gaji 13, gaji 14. Kan lalu ya kita bahas APBD kita tahun 2023 untuk tahun 2024. Di tahun 2023 penetapannya karena ada pedoman penyusunan APBD untuk TPP gaji 13, gaji 14 itu kan dibayar 50%. Sama seperti di pembayaran tahun 2023. Maka tahun 2024 juga dibayar seperti itu. Jadi ditata di APBD kita seperti itu jumlahnya. Hanya dibayar. Tiba-tiba di bulan Januari tahun 2024 terjadi perubahan, dibayar 100%. Ini kan bukan dana transfer. Dana yang sudah ada di APBD kita diambil untuk dibayarkan itu. Jadi seenak mereka menyampaikan 50%, naik 100%, tapi disuruh tanggung jawab ke kita bayarnya. Memang seperti itu aturan mainnya. Kita yang wajib membayar. Tapi kan kalau secara tiba-tiba, kita kan mungkin APBD kita ini diketuk dan punya dasar aturan. Karena punya dasar aturan, kita nggak boleh serta-merta ambil uang begitu saja. Apalagi dengan SIPD sekarang, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang dimana kontrol keuangan kita langsung dari pusat. Makanya ketika mereka ribut, tapi sebenarnya ini kan persoalan bukan persoalan kita aja. Di beberapa di semua daerah juga, kabupaten kota di Indonesia banyak yang kejadian yang sama. Karena pertama tentang bayar tentang istilahnya untuk pilkada, pilpres itu wajib kita, pilkada, khusus pilkada wajib dibayar sampai bulan Juni. Sementara kita ada waktu di mana PAD kita, karena daerah itu tinggal mengandalkan PAD. Kalau PAD kita, biasanya kan PAD itu nanti terbayar mulai bulan September, karena paling besar dalam posisi PAD kita pajak bumi dan bangunan. Ya, dan biasanya mereka nanti bayar-bayar pada totalnya bulan-bulan September di akhir tutup. Nah, karena itulah kemudian ada waktu yang miss. Kemudian yang uang yang kita harapkan masuk, tiba-tiba direfokusi, disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan, batal dikirimkan dana bagi hasil mineralnya. Ya, disitulah letak persoalan yang kita hadapi. Kita ada beberapa kepala daerah menganjurkan, yang kemudian menyampaikan tidak dibayar lagi. Kan ada beberapa yang kemudian tidak mau bayar atau bayar mengikuti saja 50%. Karena ketentuannya tambahan penghasilan itu kan bukan kewajiban. Dia hanya bonus. Tapi itu ya karena sudah tahun politik, digoreng-goreng ke sana kemari jadi cerita politik. Pada akhirnya itu yang timbul. Jadi persoalan netralitas ASN itu tidak ada hubungan dengan demo itu. Jadi jangan dikaitkan. Itu beda persoalan. Ini rakyat melihat, melaporkan ke Bawaslu, Bawaslu meneruskan ke BKN. Tidak ada hubungan dengan pilkada. Tidak ada hubungan dengan karena demo-demo itu.
Kalau pilkada iya, karena itu netralitas dalam pilkada. Seperti itu. Kan tapi sudah selesai dibayar kan Iya, hingga hari ini. iya. Kami walaupun sifatnya mencicil sudah selesai dibayar. Karena itu. Nah, tapi kalau kita tidak tahan, nah sama seperti ini kemudian Iya. diumumkan pemerintah tidak ada lagi gaji 13 dan gaji 14. Iya, sudah tidak ada. Mau kemana? Ini Hanya dari kami pusat ya. nggak mungkin kita demo ke pusat, ini udah perintah. Iya. Karena kondisi negara seperti saat ini. Kita harus sama-sama istilahnya ya harus merasakan, dan kita harus tahu diri, dan kemudian ya sadar kita perlu kerja bareng untuk membangun kembali ekonomi Indonesia biar negara banyak duit lagi, kita kemudian menikmati itu. Iya. Terakhir Pak Wali, setelah satu periode menjabat wali Kota Bitung, apa yang menurut Pak Wali itu berkesan dan bisa menjadi pelajaran hidup? Dan ini juga bisa dititipkan kepada pemerintah ke depan. Ya, jadi inti percaya kepada anak buah itu satu yang penting. Iya. Tapi kepercayaan itu tidak boleh terlalu telanjang. Karena itu bisa berbahaya di kemudian hari. Ya kita karena situasi aturan kan. Kemudian yang paling sangat berkesan, kita mempunyai komunitas baru dalam hidup ini, punya banyak teman, membangun komunikasi dengan mereka, dan kemudian kita bisa saling sharing informasi dan pengetahuan. Pelajaran yang paling pokok selama menjadi seorang wali kota ini, ya kalau kita ingin hanya kepentingan pribadi, saya sudah capai puncaknya karir politik, menjadi seorang wali kota dari jenjang karir politik yang sudah diberikan oleh partai. Kemudian kami merasakan bahwa hasil ini, bahwa masyarakat kita ini perlu banyak bantuan. Karena sekecil apapun bantuan yang dikeluarkan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti akan membuat mereka senang. Keinginan kita bagaimana membantu mereka ini, membantu mereka keluar dari jeratan-jeratan karena persoalan birokrasi pemerintahan. Maka dibuat detail selalu urusannya, jangan sampai penjelasannya tidak begitu detail. Karena rakyat kita yang dianggap kategori punya pendapatan rendah ini, itu datang ke kantor lurah aja takut. Nah kita perlu bantu mereka, makanya salah satu membantu mereka dengan media informasi disampaikan. Tribun juga termasuk turut membantu di Kota Bitung ini dengan banyak memberikan informasi yang sangat rasional, objektif tentang pemberitaan kita. Bukan soal pro atau karena dibayar atau dikontrak, bukan. Tapi bagaimana juga dijembatani informasi dari tingkat pemerintahan ini bisa sampai ke rakyat paling kecil. Sama seperti terakhir kita kemarin kan ada case, kemudian masyarakat masih datang, Pak minta tolong, ternyata tempat pemakaman kita diminta bayar 2,5 juta. Iya. Saya bertanya kepada Kadis, kenapa minta bayar? Oh Pak, itu salah pengertian. Itu maksudnya kalau dia mau bikin kubur dibikin oleh orang kita, itu tambah biaya 2,5 juta, kalau kuburnya gratis. Tapi apakah jelas clear ke bawah kalau dia punya tenaga sendiri itu tidak bayar? Oh clear juga, tolong disosialisasikan. Karena masih banyak yang memanfaatkan situasi ini. Ternyata ada nakalnya juga petugas di tempat pemakaman. Walaupun mereka bilang, oh itu dia punya tenaga, punya bahan bangunan untuk bangun beton. Kalau yang Kristen kan, bahan bangunan untuk bikin kubur, karena model kuburnya kan sama semua. Tidak boleh ada yang seperti kubur-kubur yang banyak banyak seperti variasinya. Rumah. Banyak variasi. Ini cuma seperti yang biasa taman makam pahlawan begitu. Tapi kita bikin taman bahagia. Konsepnya taman bahagia. Jadi depan aja pagar bagus, jalannya buat setapak. Bagus juga. Nah, karena itu hal-hal seperti ini kadang tidak diketahui rakyat pada umumnya, dan karena tidak diketahui rakyat pada umumnya, inilah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin cari keuntungan pribadi. Karena itulah kemudian saber pungli juga kami perkuat dan perketat. Di Kota Bitung anggaran cukup besar diberikan ke saber pungli agar benar-benar pungli itu bisa dihilangkan dari wilayah pemerintahan Kota Bitung. Nah, karena itulah kemudian bangunan ini, hal-hal kecil, urusan-urusan kecil kami masih bisa membantu melayani. Karena mumpung dikaruniakan Tuhan untuk membantu mereka, ya jalan keluar. Membangun LSM yang membantu mereka juga, agar mereka bisa terbantukan rakyat kecil ini. Informasi saja Pak, caranya mengurus, mereka kadang memang tidak paham, tidak tahu. Ini yang perlu menurut hemat kami, kalaupun kami sudah selesai sebagai wali kota, kami akan berjuang melalui partai, agar partai punya kemampuan untuk membantu mereka yang tidak tahu urusan ini, urusan harus dibawa kemana. Karena banyak masyarakat tidak paham. Nah ini yang perlu, yang menurut hemat kami jadi ada passion tersendiri, karena memang sesuai juga dengan tanggung jawab pelayanan kami.
Iya. di gereja, Iya. tapi pengejawantahan juga tanggung jawab kami di partai yang sudah kami abdikan agar kemudian hal-hal seperti itu, bagaimana menolong wong cilik ini benar-benar dapat terrealisasi. Karena mereka membutuhkan kami sampai kapanpun, karena itu tidak pernah pensiun. Sebagai wali kota sudah selesai di pemerintahan pensiun, nah berarti kan tapi tanggung jawab hidup untuk membuat hidup makin hidup ini kan perlu tetap ada. Bidang mana yang akan kami geluti? Yang paling konsentrasi di pendidikan, membantu agar pendidikan Gasing ini makin lebih hebat. Ada banyak orang-orang Bitung yang bisa studi keluar. Untuk kami sudah tahu cara bagaimana menyelesaikan dengan pihak pusat sehubungan dengan program beasiswa LPDP. Iya. Ada 12 orang di Kota Bitung. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Maurice terus dikembangkan dan bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Kan wali kota terpilih ini kan wakil kita. Oh iya, betul. Masih paham dia cara kerjaan, membantu masyarakat Bitung untuk mereka bisa keluar dari wilayah termarginalkan selama ini. Terakhir Pak Wali, ada pesan-pesan kepada masyarakat, khususnya Kota Bitung. Masyarakat Kota Bitung yang kami cintai dan sayangi, kita tahu karakteristik kontur kota kita ini. Pemerintah saja tidak cukup kemampuan untuk mengurus menata, tapi kalau masyarakat diam. Karena itu kami berharap di pemerintahan selanjutnya, mari kita saling bantu, topang, kurangi gangguan-gangguan agar konsentrasi pemerintah, wali kota terpilih dan wakil wali kota bisa konsentrasi dan bisa membangun kota ini lebih baik lagi selama kami membangun kota. Kami tidak merasa terbaik, tapi pasti akan ada lebih baik sesuai dengan zaman dan masanya. Oleh karena itu bantuan dari pihak ketiga masyarakat Kota Bitung menolong mereka pasti sangat diperlukan agar kemudian mereka bisa bekerja dengan maksimal, konsentrasi mereka tidak terganggu. Hal-hal yang sepele bisa diselesaikan di internal rumah tangga, silakan selesaikan. Jangan masalah dalam keluarga distatuskan di dalam media sosial, kemudian minta diselesaikan oleh pemerintah. Ya sepanjang itu masih bisa dijangkau, dibantu ya pasti akan dibantu. Tapi kalau itu sudah dibantu tapi selalu menyatakan tidak pernah dibantu, itu mengganggu namanya. Ya itu aja harapan kami, kiranya pemerintahan ke depan Pak Hengki Honandar dan Pak Randi Tomaringka akan lebih sukses sehingga rakyat Bitung akan menikmati pelayanan pemerintah, dan secara bersama-sama kami harapkan rakyat Kota Bitung mari bantu Pak Hengki Honandar dan Randito agar mereka bisa menjalankan tugas tanggung jawab negara ini dengan baik hingga masa periode mereka bertugas bertanggung jawab di Kota Bitung. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih. Kami doakan Pak Maurice selalu diberikan kesehatan Ya, dan amin. senantiasa diberkati. Demikian Tribuners perbincangan kami dengan Wali Kota Bitung Bapak Maurice Mantiri. Salam Tribun.